langsung kita bahas di soal yang pertama ya. Nah, nomor 1 di soal ini kita coba. A, B, dan C adalah sudut-sudut pada segitiga ABC. Dengan A dikurang B sama dengan 30 derajat dan sin C sama dengan 3/4. Nilai dari cos A dikali sin B sama dengan titik-titik. A 1/8, B 3/8, C 5/8, D 1/4, E 5/4. Nah, oke, kita langsung coba jawab ya kan. Nah, oke, kita jawab. Nah, ini ada segitiga, katanya kita coba kasih nama segitiga ABC. Nah, di sini sudut A ditambah dengan sudut B ditambah sudut C itu kan 180 derajat. Nah, kemudian di sini diberitahu kalau sudut A dikurang B itu 30 derajat. Nah, di sini ya kan sin C-nya 3/4 gitu. Jadi boleh kita buat berarti dari sini sudut C sama dengan 180 dikurang sudut A ditambah dengan sudut B. Maka sin C sama dengan sin 180 dikurangi dengan sudut A tambah sudut B. Atau boleh kita buat berarti sin C sama dengan sin 180 kuadran kedua berarti jadi sin, yaitu A ditambah B, seperti itu. Nah, jadi kita peroleh seperti ini ya. Nah, dari sini kita coba buat berarti sin A dikurang B kan gitu kan. Nah, dari sini kita lihat sin A dikurang B ya. Nah, ini kan jadinya sin A dikurang B, ini kita buat di sini sama dengan sin 30. Nah, jadinya sin A kurang B, sin A cos B, rumusnya ini kan ada, dikurang cos A sin B, cos A sin B sama dengan, ini jadinya setengah. Nah, sedangkan yang ini karena sin C-nya 3/4, berarti dari sini kita peroleh, ya kan? Nah, ini sin A ditambah B, ya, si iya 3/4, maka bisa kita buat sin A cos B ditambah cos A sin B sama dengan 3/4. Nah, jadi ini persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, dari persamaan 1, 2, kita langsung eliminasi saja. Nah, caranya bagaimana kita langsung eliminasi? Yaitu ini. Karena yang ditanya adalah cos A sin B, berarti ini yang kita hilangkan. Kita kurangkan saja. Sin A cos B dikurang sin A cos B, berarti habis. Min cos A sin B dikurang cos A sin B. Jadi, min 2 cos A sin B, ya kan? Sama dengan setengah dikurang 3/4. Setengah itu kan 2/4 tuh. 2/4 dikurang 3/4 min 1/4. Nah, berarti ini hilang nih. Berarti langsung kita kalikan ke bawah. 2 kali 4, 8 ya. Jadinya cos A sin B berarti 1/8. Iya, jawabannya A ya. Itu dia untuk soal yang pertama. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 2 ya. Jika X ditambah 1/X sama dengan 3, maka X pangkat 3 ditambah 1/X pangkat 3 sama dengan titik-titik. Nah, jadi jawabannya A 7, 12, 18, 21, 25. Nah, oke, jadi mungkin ada yang mencoba menjawab ini, ya kan? Nah, dengan cara mungkin mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanan ya. Jadinya ini dicobanya 3 kuadrat. Nah, ini adalah X kuadrat ya kan.
tambah 2 kali X dikali 1 per X. 2 kali X dikali 1 per X sama dengan 9. Jadi X kuadrat ya kan. Nah, di sini ada lagi satu lagi lupa, tambah 1 per X kuadrat ya. Sama dengan 9. 2X dikali X, 2X dikali 1 per X berarti 2. Ditambah 1 per X kuadrat sama dengan 9. X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat sama dengan 7. 9 kurang ini ya. Nah, jadi kalau kita mau cari X pangkat 3, mungkin ada yang mencoba dengan cara mengalihkan X tambah 1 per X dikalikan dengan X kuadrat tambah 1 per X kuadrat gitu kan. Nah, berarti ini 3 kita kali 7 gitu. Nah, ini dikalikan jadinya X pangkat 3. Nah, ini dikalikan jadinya X dikali 1 per X kuadrat. Nah, ini dikalikan kemari jadi X kuadrat dikali 1 per X. Ditambah 1 per X pangkat 3 sama dengan 21. Nah, jadi X pangkat 3 tambah, ini kan kalau kita coret berarti jadi 1 per X. Ditambah yang ini kita coret berarti jadi X. Nah, yang ini adalah 1 per X pangkat 3 sama dengan 21. Nah, pertanyaannya adalah X pangkat 3 tambah 1 per X pangkat 3. Nah, ini 1 per X ditambah X sama dengan 21. Nah, ini itu sudah diketahui di sini kan, 3. Jadi X pangkat 3 tambah 1 per X pangkat 3 ditambah 3 sama dengan 21. Nah, jadi X pangkat 3 tambah 1 per X pangkat 3 jadinya 18. Jadi jawabannya C ya. Itu dia. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 3 ya. Nilai X yang menyebabkan pernyataan jika 2X kuadrat dikurang X sama dengan 3, maka 4X kuadrat tambah 2X lebih kecil 4 bernilai salah adalah, nah jadi 3 per 2 min 3 per 2, 1 min 1, 0. Nah jadi ini adik-adik supaya lebih paham. Nah, untuk jika maka berarti dia kan jika P maka Q, berarti ini adalah implikasi gitu ya. Nah, kalau kita cerita implikasi, maka yang pertama kita ingat supaya dia bernilai salah katanya, maka ketika antecedennya benar, kemudian konsekuennya salah. Nah, jadi berarti 2X kuadrat dikurang X sama dengan 3 yang di sini benar gitu kan. Nah, berarti ini kita faktorkan gitu. X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini menjadi 2X kurang 3, X dikurang 1, berarti sini tambah ya. Nah, sama dengan 0. Berarti X-nya 3 per 2, X-nya sama dengan min 1 gitu. Nah, itu dia. Jadi X-nya yang benar itu ada 3 per 2 dan minus 1. Nah, tetapi karena supaya dia bernilai salah, maka kita uji ke nilai dari 4X kuadrat ditambah 2X harus lebih kecil 4. Nah, kalau kita coba X-nya 3 per 2, maka yang kita peroleh adalah 4 dikali 3 per 2 kuadrat ditambah 2 kali 3 per 2 harus lebih kecil 4. Nah, ini kan 4 kali 9 per 4. Jadi 4 dikali 9 per 4 ditambah 2 kali 3 per 2 berarti 3 lebih kecil 4. Nah, ini kalau kita coret 9. 9 tambah 3, 12. Nah, 12 lebih kecil dari 4. Nah, 12 bukan lebih kecil dari 4, maka ini salah gitu. Jadi, harusnya kan lebih besar, jadi salah. Jadi, nilai X yang menyebabkan implikasi ini bernilai salah adalah ketika X sama dengan 3 per 2.
Nah, jadi jawabannya di X sama dengan 3/2 tanpa menguji di X sama dengan -1. Nah, kalau kita uji nggak masalah. Nah, berarti -1 nih. Kita uji 4 kali -1, ya kan? Tambah 2 kali -1 lebih kecil 4. Nah, ini 4, ya kan? Ini kan 4. Karena kemudian dikurang 2 lebih kecil 4. 2 lebih kecil 4. Berarti benar, gitu. Tapi ini salah. Jadi jawabannya itu adalah iya, 3/2. Itu. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 4 ya. Jika sistem persamaan Px ditambah Qw sama dengan 2018 memiliki penyelesaian 20,1, maka P dikurang 12Q sama dengan 38, 96, 105, 134, dan 154. Oke, nah jadi kita lihat di sini kalau dikatakan memiliki himpunan penyelesaian berarti HP-nya adalah 20,1 gitu kan. Yang artinya X bernilai 20 dan Y-nya bernilai 1 gitu. Nah, setelah itu kita substitusi saja. Nah, kepersamaan 1 jadinya 20P ditambah Q sama dengan 2018. Nah, kemudian di sini jadinya 20P, ya kan, dikurang Q sama dengan jadinya 2002 ya, 2002. Nah, iya, ini kita coba jumlahkan atau kurangkan, boleh kita jumlahkan saja. Ini 40 P, yang ini adalah 2000 atau sekitar 4020 ya, 4020. Nah, ini kita coret. Nah, berarti jadinya P-nya adalah 402, 402 dibagi dengan 4. Sama-sama kita bagi 2, 201 dibagi 2 atau sekitar 100 berapa nih? 100,5 ya. 100,5. Gitu. Jadi 201 ya. Nah, P-nya sudah kita peroleh 105. Sedangkan Q-nya kalau kita ganti, berarti kita substitusi 20P ditambah Q sama dengan 2018. Nah, P-nya adalah 105. Jadi 20 dikali 105 berarti sekitar 20 dikali 201 bagi 2 tambah Q sama dengan 2018. Ini kita coretkan 10, berarti 2010 tambah Q sama dengan 2018. Berarti Q-nya 2018 dibagi 2010, berarti 8 gitu. Nah, jadi P-nya sudah. Nah, yang ditanya adalah P dikurang 12Q gitu. Jadi P-nya kalau kita buat di sini, P-nya adalah sekitar 105,5 dikurang 12 dikali 8. Di 105 dikurang 5, 100,05 dikurang 96. Berarti sekitar 4,5 ya. Jadi di sini nggak ada jawabannya. Mungkin pemikiran pembuat soal di sini ini mungkin dikali 2 kali. Jadi kalau dikali 2, 210 gitu kan. Nah, jadi yang ini sebenarnya kalau dibuat jadinya 2P dikurang 12Q. Jadi kalau kita buat berarti 210 dikurang 96 berarti 4. Yang ini bisa kita buat 11 ya kan. Nah, di sini kita buat jadi 2. Nah, ini mungkin 124 seperti itu gitu. Nah, ya. Nah, mungkin. Tapi di sini nggak ada jawabannya ya. Oke. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami inilah caranya. Jadi bisa saja soal daripada SMM ini bisa salah gitu. Gak ada jawabannya, bukan gak ada soalnya salah, tapi jawabannya di option gak ada itu. Oke, kita lanjut di soal nomor 5. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 5. Dalam suatu ujian matematika, perbandingan banyaknya peserta wanita dan pria adalah 5:6. Nah, diketahui 1% wanita dan 3% pria tidak lulus.
jika perbandingan peserta wanita dan pria yang lulus ujian 8:9, maka jumlah peserta yang lulus adalah sebanyak 4, 25, 25, 30, 51, 55. Oke, jadi yang pertama ingat di sini. Wanita kalau kita banding dengan pria katanya 5:6. Jadi di sini kita lihat WI, karena yang ditanya jumlah peserta seluruhnya, berarti WI sama dengan 5/6P, atau P sama dengan 6/5 dari WI. Gitu ya. Kemudian diketahui satu peserta wanita dan 3 peserta pria ya. Jadi kita coba lihat di sini. Wanita dikurang 1 dibanding dengan pria dikurang 3 sama dengan 8/9. Jadi kalau kita kali ini jadinya 9W dikurang 9 sama dengan 8P kurang 24. Gitu. Jadi ini kalau kita buat jadinya 9W ditambah dengan ini jadinya kan 9W dikurang 8P ya, dikurang 8P sama dengan min 24 tambah 9 berarti min 15 ya, min 15. Jadi wanitanya tadi kan misalnya 5/6 ya. Wanitanya 5/6P atau P-nya jadinya gini. 9 wanita dikurang 8 kali 6/5W sama dengan min 15. Jadi ini kalau kita kalikan dengan 5 semuanya, ini jadi 45W dikurang ini 48W sama dengan 5 kali ini jadi min 75 ya. Jadinya min 3W sama dengan min 75, berarti W-nya adalah 25 gitu. Ya, berarti W-nya 25. Kalau W-nya 25 berarti P-nya 6/5 dikali 25 jadinya 30. Jadi totalnya 30 tambah 25 jadinya 55. Oke, jawabannya E ya. Itu dia untuk soal nomor 5. Oke, kita lanjut di soal nomor 6 ya. Jumlah X tambah Y dan Z memenuhi sistem persamaan linear. 2X tambah 3Y tambah Z 107, 1007. X tambah 2Y tambah 3C 1011. 3X ditambah Y tambah 2Z sama dengan min 218. Oke, sekarang kita coba lihat. Berarti 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan 1007. X ditambah 2Y tambah 3Z sama dengan 1011. 3X ditambah Y tambah 2Z sama dengan min 2018. Ini kita coba jumlahkan, berarti X ya kan, berarti 6X ya. 6X ini 2. Ini jadinya 6Y, yang ini juga adalah 6Z. Jadi ini 2018, berarti di sini kan kalau kita cek dia 2018 dikurang 2018 berarti 0 ya kan? Ya, berarti 0. Kalau kita bagi dengan 6 berarti X tambah Y tambah Z sama dengan 0 gitu. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Demikian caranya buat adik-adik kami semua. Kita lanjut soal nomor 7. Oke, sekarang kita lanjut nomor 7 ya. Nilai X yang memenuhi persamaan 4 pangkat X dikurang 2 pangkat X tambah 2 sama dengan 5 ya. Jadi 4 pangkat X kurang 2 pangkat X kali 2 pangkat 2 kurang 5 sama dengan 0. Ini 2 pangkat X di pangkat 2 dikurang 4 kali 2 pangkat X kurang 5 sama dengan 0. Jadi misalkan 2 pangkat X itu adalah P gitu ya. Jadinya P kuadrat dikurang 4P dikurang 5 sama dengan 0. Jadi ini P kurang 5, P ditambah 1 sama dengan 0, berarti P-nya 5, P-nya min 1 gitu. Oke, sekarang kita lihat di sini P-nya 5, berarti kita buat
Nah, 2 pangkat X sama dengan 5. Berarti logaritma 2 pangkat X sama dengan logaritma 5. X logaritma 2 sama dengan logaritma 5 atau X sama dengan 2 logaritma 5 gitu. Jadi 2 logaritma 5 itu untuk jawabannya. Nah, kalau dia minus 1, maka ini kita lihat ya, jadi nggak bisa dia nanti basisnya bukan numerusnya negatif. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah 2 log 5 ya. Oke, itu dia. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 8 ya. Limit X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurang 1 per X ditambah 1 kuadrat X mendekati min 1 adalah 0, min 1, seperempat, tidak berhingga, tidak ada. Nah, jadi kita coba jawab ya kan, limit ya kan, limit ini kita buat mendekati 1, X pangkat 3 tambah 2X kuadrat dikurang 1 per X tambah 1. Nah, jadi kalau kita uji dia kemari, ini min 1 pangkat 3 tambah 2 kali min 1 kuadrat ya kan, kurang 1 per min 1 tambah 1. Ini adalah di sini min 1 min 1 berarti min 2 ya, min 2 ditambah 2 per 0. Jadi di sini adalah 0 dibagi 0, berarti tak tentu gitu ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat kembali. Nah, berarti kita coba faktorkan. Ya, kita faktorkan. Nah, limit X mendekati min 1. Ini adalah X tambah 1. Kita kali ini menjadi X kuadrat. Kemudian di sini berarti kan dia min 1 ya. Nah, di sini kita buat jadinya X kali X pangkat 3. Nah, kalau X dikali X kuadrat. Nah, di sini kita buat nanti X ya. X oke. X kuadrat. Nah, tambah di sini. Nah, ini kali ini kali ini X kuadrat, ini kemari. Oke, pas ya. Nah, per di sini adalah X ditambah 1. Nah, ini kalau kita selesaikan berarti di sini kan kuadrat tadi ya. Ini kuadrat nih, sorry. Ini kuadrat. Nah, jangan lupa ya. Oke, ini kuadrat. Maka ini jadinya kita coret 1. Jadinya limit X mendekati min 1. X kuadrat tambah X kurang 1 per X ditambah 1. Nah, jadi kita masukkan dia, ternyata nanti di sini min 1 kuadrat ya kan, tambah min 1 ya kan. Nah, berarti dia 0, berarti sini min 1 dibagi 0 ya kan, min 1 dibagi 0. Nah, min 1 dibagi 0. Oke. Nah, jadi seperti itu masih bisa dikatakan kalau seperti ini. Nah, karena dia limitnya X mendekati min 1. Nah, kalau kita perhatikan min 1 ya kan mendekati min 1 dari kiri berarti min 0,9999. Sedangkan di sini 1,00001. Nah, jadi ini limit kiri ya kan, ini limit kanan. Nah, jadi kalau kita buat di sini mendekati fungsi ini kita masukkan, maka dia hasilnya ini pasti berbeda ya. Nah, jadi di sini ini di sini kalau kita masukkan min 0,09 nanti kemari hasilnya pasti dia berbeda dengan ini 1,001, dia tidak mendekati negatif 1. Ya kan? Nah, jadi kita buat di sini contoh ya, masukkan dulu uh, untuk ini kalau kita sederhanakan boleh memang dengan menggunakan, kalau kita perkecil ini berarti kan boleh seperti ini, limit X mendekati min 1 ya kan. Nah, ini menjadi X dikali X tambah 1 ya kan.
kurang 1 per X tambah 1 boleh. Nah, jadi kalau ini kita bagi kan bisa nih. Nah, supaya lebih mudah gitu ya. Nah, tetapi karena ini kalau kita bagikan ada orang memang menjawabnya ini adalah mungkin ya, mungkin saja dia menjawab karena dia substitusi ini tadi min 1 pangkat 2 ya kan, tambah min 1 dikurang 1 dibagi dengan min 1 tambah 1. Maka dia pasti berpikiran menjawabnya ini 1 dibagi 0 tak terhingga gitu. Nah, itu ya. Nah, 1 dibagi 0. Nah, tetapi karena dia di sini mendekati min 1, maka kalau disubstitusi ini, ya kan, jadi bukan ini jawabannya, nah, gitu ya, ini bukan ini, gitu. Nah, tetapi karena di sini akan dibuktikan limit kiri dan limit kanan, ketika disubstitusi kemari, maka hasilnya akan berbeda. Kenapa? Kalau limit kiri tidak sama dengan limit kanan, ya kan, maka dia tidak ada hasil limit. Jadi di sini sebenarnya tidak ada hasil limit gitu ya, tidak ada hasil limit. Jadi jawabannya itu ada di E. Nah, jadi nanti kalau misalnya kurang jelas boleh ditanyakan kembali di kolom komentar dari mana prosesnya. Oke, nah itu dia kira-kira mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 9. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan X kuadrat ditambah PX ditambah Q sama dengan 0 ya, maka X1 dikali X2 kuadrat ini soal aslinya. Tetapi kalau kita perhatikan ini, kalau X1 dikali X2 kuadrat yang ditanya jelas jawabannya nggak ada. Jadi ternyata kalau kita rubah ini pertanyaannya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ya itu mungkin bisa kita temukan gitu ya. Nah, oke, nah di sini soalnya X kuadrat ditambah PX ditambah Q sama dengan 0 akar-akarnya X1 dan X2. Nah, A di sini 1, B-nya P, C-nya Q gitu. Jadi X1 ditambah X2 min B dibagi A berarti dia min P. X1 dikali X2 C dibagi A berarti dia Q gitu. Nah, jadinya berarti ketika ditanya X1 tambah X2 kuadrat, X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2X1 X2. Berarti ini adalah min P kuadrat dikurangi dengan 2Q ya. Nah, atau berarti boleh kita buat P kuadrat dikurangi dengan 2Q. Jadi jawabannya adalah C, itu dia. Oke, kita lanjut di soal nomor 10. Nah, di soal nomor 10 ini suatu fakultas membentuk tim delegasi yang terdiri dari 4 mahasiswa yang tingkat 1, 5 mahasiswa tingkat 2, dan 6 mahasiswa tingkat 3. Kemudian akan ditentukan pimpinan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Maka banyaknya kemungkinan susunan pimpinan. Nah, kalau kita perhatikan soal ini, ya berarti kita buat dulu yang diketahuinya, kan gitu kan? Nah, di sini katanya ada mahasiswa tingkat pertama itu 4, kemudian 5 mahasiswa tingkat 2, kemudian ada 6 mahasiswa tingkat 3. Nah, mau dibentuk sebagai pimpinan, ya kan, pimpinan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Nah, jadi di sini nggak ditentukan uh, siapa yang menjadi ketua atau bagaimana syaratnya gitu. Jadi kemungkinan soal ini mengalami kesalahan dalam pengetikan. Nah, jadi kalau kita coba, misalnya andai kan ketua kita buat di mahasiswa gelombang 1, semester 1. Nah, jadi berarti kalau ini yang terjadi, ya kan, di sini ada 4 gitu. Nah, berarti wakil ketuanya boleh juga mereka kan 3. Tambah ini juga gitu. Berarti ini 11 tambah 3 berarti 14. Nah, berarti kalau misalnya wakil ketua sudah terpilih tinggal 13 di sini nih. Nah, kalau kita kalikan ini 4 dikali 14 dikali 13 itu sudah banyak gitu kan. Nah, jadi mungkin sudah lewat dari pilihan ini.
Nah, kalau misalnya ketuanya, misalnya semester 2, ya kan? Ketuanya misalnya semester 2, nah di sini sekretaris berarti di sini 5, ya kan? Nah, di sini 5, di sini berarti sekitar 14, di sini juga 13 gitu. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga nanti yang ketiga, kalau ketuanya semester 3 berarti 6, di sini juga 14, di sini juga dia 13. Jadi totalnya sangat banyak, sudah lebih dari sini. Karena 4 dikali 14 kalau kita kalikan udah 56, dikali 13 sudah 500-an. Nah, ini juga gitu, 500-an lebih. Nah, ini enggak ada. Jadi ada kekurangan soal di sini ya. Jadi maunya dikasih tahu ketua itu semester berapa, kemudian wakil ketua itu mungkin di semester berapa atau ada syarat-syarat yang lain. Nah, jadi untuk soal nomor 10 sesuai dengan soal aslinya ada kekurangan. Mudah-mudahan bisa dipahami caranya. Nah, seperti inilah cara menentukannya. Jadi jawabannya tidak ada di sini ya. Jawaban tidak ada. Ya, gitu. Oke, nah demikian penjelasan di soal nomor 10. Terima kasih buat adik kami yang menonton video ini. Kita akan berjumpa di video berikutnya di part yang kedua untuk soal nomor 11. Terima kasih. Salam para bintang.